Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. Hari ini saya ada di Laboratorium Pendidikan Fisika UGRIS dan saya nih guys bawa pesawat. Tenaganya dari karet yang dipilin. Gokil. Menarik ya guys ya. Ternyata pesawat dengan ini guys dari puntiran karet ternyata bisa terbang guys, maju ke depan, dan dia juga bisa naik ke atas. Gokil guys. Mari kita pelajari apa yang terjadi di pesawat ini guys. Dan ini gambar pesawat ketika seperti ini guys. Tentu saja ini pilihan karet ya guys. Nah, perhatikan guys, ini gaya putarnya nih. Nah, apa yang terjadi guys pada pesawat ini? Kenapa dia bisa terbang maju ke depan? Dia punya gaya ke depan guys. Propeller punya kemiringan sehingga ketika udara ini masuk ke dalam sini guys, masuk ke dalam sini, apa yang terjadi? Dia screw ke atas. Udara ini masuk dan ini adalah menjadi gaya aksi guys. Semakin besar udara yang masuk dan cepat, lihat guys, semakin besar udara yang masuk, maka semakin besar pula gaya reaksi yang terjadi. Ini adalah gaya reaksi. Jadi, gaya dorong pesawat maju ke depan adalah gaya reaksi dari putaran udara yang masuk ke propeller. Gokil guys. Gokil. Semakin besar udara masuk dan cepat, maka semakin besar pula gaya reaksi atau gaya dorongnya. Karena itu, propeller yang besar dan propeller yang kecil itu dampaknya adalah di gaya dorongnya. Semakin besar propeller, semakin besar gaya yang diberikan untuk berputar, untuk memutarnya, maka semakin besar pula gaya dorongnya guys. Gokil. Pusat masanya ada gaya berat ke bawah. Lalu lihat di sini juga ada gaya ke belakang, dan tentu saja dari sini ada gaya ke atas atau gaya angkat. Gokil nih guys. Gaya angkat sendiri besarnya adalah setengah rho. Rho adalah udara. Luas dari sayap pesawat, lalu kecepatan kuadrat, dan CL. CL adalah coefficient lift atau sudut angkatnya guys. Jadi kalau ini pesawat, nah ini guys, nah ini adalah sudut angkatnya guys, CL. Semakin besar pesawat itu naik ke atas, maka semakin besar gaya angkatnya guys, sehingga dia akan naik ke atas. Kunci dari pesawat untuk bisa terbang di udara adalah ini guys, gaya angkat. Tentu saja gaya angkat ternyata didapatkan juga dari, lihat, kecepatan. Dan kecepatan ini tentu saja akibat dari gaya dorong yang besar. Gaya dorong yang besar ini karena masuknya udara sebagai gaya aksi, berarti berpengaruh terhadap propeller, baling-baling, besarnya, luasannya, dan kemiringan propeller itu sendiri guys. Propeller ini punya kelengkungan atau kemiringan yang sangat besar guys. Begitu, sangat besar sekali sudut kemiringannya guys. Udara yang masuk di sela-sela di sini guys itu lebih besar. Udara yang masuk lebih besar dan itu mendorong udara ke belakang dan mengakibatkan dia punya gaya dorong ke depan guys. Gokil guys. Jadi pada saat pesawat itu mau terbang untuk pertama kali, maka yang dibutuhkan ini guys, kecepatan yang besar. Ini didapatkan dari, karena engine satu-satunya dari propeller ini, maka gaya puntirnya harus besar. Dan lihat guys, udara yang masuk besar, maka gaya dorongnya besar. Ini menyebabkan kecepatan besar. Dan look at this guys, hal yang menarik, lihat, ketika udara masuk di daerah sini, dari propeller masuk ke sini, look at this. Guys, ini gokil guys. Jadi ternyata
udara tidak naik ke atas sana guys, tetapi dia mengikuti permukaan kelengkungan dari sayap pesawat. Ini yang disebut dengan efek Coanda. Efek Coanda inilah, nah ini guys, yang menyebabkan gaya angkat lebih besar karena CL-nya semakin besar. Udara semakin besar ke bawah, maka lihat sudut angkatnya semakin besar, dan ini menyebabkan gaya angkat juga pesawat semakin besar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Perhatikan pada titik di sini. Ketika udara ini seperti ini guys, mengikuti kelengkungan ini, perhatikan. Lihat guys, ternyata di sini adalah kecepatan udara paling tinggi. Kecepatan tinggi menyebabkan tekanan turun guys. Lihat, kecepatan tinggi menyebabkan tekanan udara turun. Jika tekanan di sini turun, perhatikan guys. Sedangkan tekanan di sini normal semua, apa yang terjadi? Ada gaya angkat. Dan ini menyebabkan CL berubah, dan dampak utamanya adalah gaya angkat utama meningkat. Jadi, lihat, udara yang melengkung di sini semakin cepat dan semakin banyak udara yang ke sini terus-terusan, ini menyebabkan pesawat akan lift, naik ke angkat. Sudut menyebabkan gaya angkat besar dan pesawat akan take off. Gokil ya guys. Jadi ketika kita naik pesawat, maka pilot akan melihat ini guys. Faktor utamanya, kecepatan harus masuk pada daerah terangkat, gaya angkatnya besar. Ketika kecepatannya kurang, ya dia nggak bisa kemana-mana. Gokil ya guys. Itu adalah kenapa pesawat bisa punya gaya angkat. Jadi ketika karet ini dipilin begitu kencang ya guys ya, sampai 400, 500 puntiran guys, lalu maka dia akan naik ke atas. Semakin cepat udara masuk, semakin besar gaya dorongnya, maka lihat, CL atau coefficient lift atau angle of attack akan semakin besar, dan dia akan naik ke atas. Kita ketemu lagi di analisa fisika yang lebih gokil. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.